Kemudian tahun ini tidak ada yang lolos jauh dari Singaraja, tapi tempatnya di Jogja Mini Print Bina Internasional, 1 orang tembus ke sana. Nah, jadi itu adalah bonus belajar di Singaraja yang apapun dipelajari serba sedikit serba tidak bisa gitu kan. Sekarang kurikulum baru di Singaraja sadis. Belajar keseluruhan 3 tahun, cuma 3 tahun sudah. Tahun terakhir 1 tahun belajar pedagogi, belajar ilmu mengajarnya gitu kan. Jadi bayangkan 3 tahun dengan belajar patung, ya juga melukis, ya juga menggrafis, yang ngedesain, ya fotografi, ya macam-macam. Sombong banget lah pokoknya itu. Nah, itu makanya cocok kalau udah tamat nggak ada kata-kata. Itu kemudian yang disebut TA di Singaraja itu hanya mata kuliah, tetap harus bikin skripsi. Nah, bedanya dengan di ISI atau di ITB, kalau ngambil TA tidak ngambil skripsi. Kalau di Singaraja TA wajib, skripsi wajib juga gitu. Nah, jadi mereka ini baru selesai TA sekarang sedang bikin skripsi. Sombong. Gitu. Jadi sombong juga. Tanya skripsinya macam-macam. Ada yang nulis proses kreatif seniman performan, ada yang nulis seniman tradisional di desa yang cuma dikenal oleh anak dan istrinya aja. Ada yang menulis tentang berupa muda Bali gitu kan, yang kontemporer, artinya yang sedang laku. Itu. Ada yang menulis batik, ada yang menulis kain, ada yang menulis tentang kerajinan, ada yang menulis macam-macam, pokoknya seni rupa dalam arti seluas-luasnya dan semerdeka-merdekanya gitu kan. Nah itu. Sekarang mereka sedang kebelengar belajar metodologi penelitian, belajar itu kemarin baru selesai menggambar, mematung gitu. Jadi itu sekali lagi sombongnya Singaraja gitu kan. Nah, kurikulum baru sekarang cuma 3 tahun belajarnya itu. Kalau kemarin 4 tahun ditambah 1 tahun pedagogi, itu beratnya. Jadi seharusnya memang lebih cepat jalannya jadi guru. Nah, ini cuma usaha saja bahwa prinsip kami memegang prinsip bahwa guru yang baik adalah pelaku yang baik. Jadi, guru seni rupa yang baik adalah pelaku seni rupa yang baik. Nah, jadi belajar seni rupa itu demi mencapai mengalami saja. Kalau mengajarkan gambar, pernah menggambar. Kalau mengajarkan patung, pernah membuat patung. Jadi tidak mesti bisa membuat patung, bisa membuat gambar. Prinsipnya juga sama dengan dokter ahli kandungan gitu. Kita percaya sama dokter ahli kandungan. Istri saya sangat percaya sama dokter kandungan. Ada dokter kandungan itu tidak pernah mengandung. Dia laki-laki. Membuat istrinya mengandung, ya, tapi mengandung tidak. Nah, jadi tidak dipakai prinsip itu. Di guru seni rupa itu bukan seperti dokter ahli kandungan. Guru seni rupa itu sebaiknya pelaku yang baik gitu. Makanya kami selalu mendatangkan tamu seniman ke kampus, diajak berdiskusi, ngasih workshop, ngasih ceramah, ngasih wejangan. Dia sebagai pelaku. Tahun pertama mahasiswa kami selalu dibawa ke rumah seniman, ke rumah pengrajin, ke rumah kriawan, itu untuk mengenalkan kepada dunia seni yang sesungguhnya. Jadi hanya sebagai modal saja agar menjadi guru seni rupa itu adalah pelaku seni rupa. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Diman, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Waktu kita sudah menunjukkan pukul 12.30, jadi dengan sangat terpaksa diskusi formalnya kita pada kapan-kapan begini bisa kita akhiri dulu. Tidak menutup kemungkinan terjadi diskusi informal sambil kita istirahat. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Hardiman tadi, mungkin ada sedikit hal yang saya ingin kutip sebagai closing statement, yaitu bahwa cita rasa bahasa baik visual maupun bahasa verbal dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan, dan proses itu
distimulasi oleh berbagai aspek dan dimensi kehidupan yang sebenarnya sangat kompleks. Kemudian bahasa ungkapan yang ada di rentang sejarah sebagaimana layaknya sebagai hamparan pengetahuan yang kalau diibaratkan seperti benih atau pohon atau buah yang mengapa, dan orang boleh memungut lalu memakannya langsung, lalu memungut, mengumpulkan, lalu kemudian mengolah dulu. Ada yang kemudian memungut, mengumpulkan, lalu mempelajari lebih dalam, bahkan kemudian merekayasa sampai kemudian muncul varietas baru. Nah, itu sebenarnya dasar dari pemberian judul tema itu kepada pameran mahasiswa TA yang kemarin, bahwa ada berbagai kemungkinan yang dilakukan terhadap kekayaan sumber inspirasi yang tersebar di tengah-tengah lingkungan sosial budaya yang sudah ada sebelumnya. Dan seperti apa pencapaian kami selanjutnya, antara lain ditentukan oleh sikap belajar kami, dan sudah barang tentu adalah kemurahan hati dari teman-teman, rekan-rekan, para guru yang ada di luar lingkungan yang besar untuk membantu kami belajar dengan lebih baik untuk tercapainya hasil yang maksimal, paling tidak konsistensi untuk menjadi insan akademik yang mampu melahirkan gagasan-gagasan kreatif yang terbarukan bisa tetap kami lakukan. Baik, sebagai akhir dari pertemuan diskusi kita hari ini, saya minta tepuk tangan kembali untuk Pak Hardiman selaku narasumber kita. Dan itu adalah tepuk tangan untuk kita semua yang tetap setia di ruangan ini mengikuti jalannya diskusi. Terima kasih atas kesungguhannya, atas partisipasinya. Terima kasih atas kerjasamanya, dan mohon maaf, saya yakin ada hal-hal yang keliru atau kurang lebih dari apa yang kami sampaikan tadi. Dan untuk itu tak henti-hentinya kami belajar. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus yang meriah sekali lagi pembicara. Demikian diskusi akademika Bintara yang bertajuk bahasa ungkapan sebagai ideologi seni rupa. Akhir kata, terima kasih kami ucapkan atas kehadiran hadirin semua. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari sampai siang hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Berikan aplaus untuk diri kita semua sendiri.